Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Dimas Eci Pangestu, NPM 200-313. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Organisasi dan Arsitektur Komputer untuk memenuhi tugas dari dosen Bu Yupi. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Yang pertama, daftar isi bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. Bab 2 pembahasan. A. Definisi perangkat keras dan gambar atau hardware. B. Definisi perangkat lunak dan gambar atau software. C. Definisi brainware. Bab 3 kesimpulan dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, rumusan masalah. Apa yang dimaksud komponen komputer atau hardware? Yang kedua, apa saja komponen-komponen komputer? Yang ketiga, apa yang dimaksud software? Yang keempat, apa yang dimaksud brainware? Kita masuk ke pengertian. Komponen komputer adalah sekumpulan perangkat keras atau hardware yang saling terhubung satu sama lain hingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat diterima oleh penggunanya. Yang pertama, motherboard. Secara sederhana, motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, baseboard adalah papan sirkuit cetak atau printed circuit board (PCB). Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer, sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat terhubung dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Mengenai fungsinya, motherboard ini memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Anda dapat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti joystick dengan bantuan motherboard. Yang kedua itu ada prosesor atau CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Misalkan saja ketika Anda menekan Alt plus F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang Anda buka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus Anda ketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengelola instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Yang ketiga, ada headset. Headset atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab, headset didesain pada setiap komputer atau PC, di mana tujuan utama dari headset sama dengan kipas yang Anda kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui headset ini. Masuk yang keempat, RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu sebuah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dari satu program yang sedang kita jalankan, dan data-data tersebut bisa diakses secara acak atau random. Sebelum membeli sebuah RAM, kalian harus mencari tahu terlebih dahulu slot RAM apa yang dimiliki oleh motherboard kalian. Apakah SDRAM atau DDR atau DDR2 atau lain sebagainya. Kita masuk yang kelima, hard disk. Hard disk atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika Anda mematikan komputer, data yang telah Anda simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda telah menyalakan komputer, kecuali jika Anda menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus. Biasanya hard disk dipartisi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penyimpanan data-data pribadi dan penyimpanan data operating system. Yang keenam, VGA
Card atau GPU. VGA Card atau Virtual Graphic Array merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola dan menerjemahkan output ke dalam monitor. VGA card sering juga dikatakan sebagai video graphic adapter. Kehadiran VGA card dalam sebuah komputer tidaklah memberikan pengaruh yang besar seperti komponen vital komputer lainnya. Penggunaan VGA lebih mengarah kepada hal yang berhubungan dengan grafis seperti desain 3D ataupun gaming. Fungsi utama dari VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Kita masuk yang ke nomor 7. Monitor. Monitor ini termasuk ke dalam output device. Monitor merupakan jenis perangkat keras atau hardware yang berperan sebagai komponen keluaran atau output. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer. Layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengelolaan data ke dalam bentuk grafis. Perangkat ini memiliki peran yang sangat penting, sebab tanpa adanya monitor, maka perangkat komputer lainnya tidak dapat diamati secara langsung, kecuali dengan menggunakan perangkat output lainnya, seperti proyektor. Kita masuk yang ke-8, keyboard. Ini juga termasuk dalam input device. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol, dan menyampaikannya ke CPU atau Central Processing Unit untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Saat ini keyboard sudah mengalami format standar QWERTY. Yang pertama, alphanumeric key, tombol ketik yang berisi huruf, angka, dan tanda baca, di mana susunan yang digunakan saat ini adalah standar QWERTY. Yang kedua, numeric keypad, merupakan bagian khusus pada keyboard yang berisi angka yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan. Yang ketiga, function key, tombol ketiga ini digunakan untuk menjalankan perintah khusus yang berhubungan dengan sistem operasi maupun program dalam komputer. Yang keempat, control key, tombol yang menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar, seperti home, end, delete, insert, backup, dan lainnya. Kita masuk yang ke-9, mouse. Mouse ini juga termasuk ke dalam input device. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisiknya menyerupai seekor tikus dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Jika diperhatikan, mouse dilengkapi dengan berbagai tombol datar seperti klik kanan yang berfungsi untuk membuat menu option, klik kiri yang berfungsi untuk memilih menu. Apabila diklik 2 kali dapat berfungsi untuk membuka aplikasi atau program dalam komputer. Tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor untuk menaikkan atau menurunkan kursor. Masuk yang ke-10, SSD. SSD merupakan singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, yaitu perangkat untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC atau Integrated Circuit yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Pada umumnya, SSD memiliki fungsi yang sama dengan hard disk. Namun, SSD merupakan sebuah inovasi dalam penyimpanan data. Dengan SSD, data disimpan pada chip memori flash berbasis NAND yang terhubung satu sama lain. Chip tersebut memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan flash disk. Kita masuk yang ke-11. Power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tenaga ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, headset, dan lainnya. Kita masuk yang ke nomor 12, yaitu LAN card. LAN card sering disebut dengan NIC atau Network Interface Card. Internet card atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN.
Misalnya jaringan komputer pada suatu gedung, suatu rumah, suatu kantor, dan lainnya. Biasanya LAN card dipasang pada slot PCI yang terdapat di motherboard. Kita masuk yang ketiga, sound card. Sound card berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan saja, jika Anda mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang Anda dengar itu diolah oleh sound card. Kita masuk yang ke-14, printer. Printer ini juga termasuk ke dalam output device. Printer termasuk ke dalam perangkat keras atau hardware yang berperan sebagai komponen output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar maupun gambar ataupun grafik. Selain berfungsi untuk menampilkan cetakan dokumen, kini printer juga memiliki fungsi lain seperti menggandakan dokumen, memindai dokumen, serta berfungsi mengirim data atau fax. Yang ke-15, speaker. Ini juga termasuk ke dalam output device. Speaker adalah suatu perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU, yang berupa suara atau audio. Speaker dalam komputer terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain dengan yang lainnya. Kita masuk yang ke-16, webcam, termasuk ke dalam input device. Webcam atau disebut dengan kamera web adalah istilah kamera yang dapat dihubungkan dengan komputer. Pada umumnya, fungsi webcam hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, yaitu memudahkan Anda dalam mengelola pesan seperti chat melalui video secara real time. Webcam biasanya terdiri dari sebuah lensa yang dipasang dalam papan sirkuit yang dapat digunakan untuk menangkap sinyal gambar, casing, cover, dan kabel support. Sebuah webcam dilengkapi dengan software, di mana software ini berfungsi untuk mengambil gambar-gambar yang berasal dari kamera digital dalam interval waktu tertentu untuk dihubungkan melalui koneksi internet. Baiklah, kita masuk yang ke B. Sekarang itu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan terkendali oleh perangkat komputer. Fungsi dari perangkat lunak atau software itu, yang pertama memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Operating system itu ada Windows, Linux, iOS, dan lain-lain. Kita masuk yang ke C, brainware, atau orang yang mengoperasikan komputer. Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan, maka tidak akan dapat digunakan. Baiklah, terima kasih untuk penjelasan ini, untuk mendengarkan penjelasan saya. Kita masuk ke kesimpulan. Ilmu komputer adalah ilmu yang mempelajari tentang apa saja yang ada pada komputer, baik tentang komputasi, perangkat keras atau hardware, maupun perangkat lunak atau software. Semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini harus diimbangi dengan pengetahuan kita tentang teknologi. Penutup, demikianlah makalah tentang komponen-komponen komputer. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan adanya makalah ini, semoga dapat membantu kalian ramai untuk mengetahui komponen-komponen komputer. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.